Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Semoga kalian tetap sehat selalu dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari di rumah saja. Nah, sebelum pembelajaran kakak mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, hari ini kakak akan memberikan materi pada kalian yaitu kelas 3, tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran ke-6. Nah, dalam pembelajaran ke-6 terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Oke, apakah kalian sudah siap semua menerima pelajaran dari kakak? Pasti siap ya? Cekidot. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini yaitu dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan moral yang terdapat pada dongeng dengan tepat. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongeng di dalam hati yuk. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah lagi dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Di sini ada subjek, tetapi saya tidak mendahulukan subjek terlebih dahulu. Di situ ada kalimat perintah, yaitu bantulah. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Jadi, pesan moral yang terdapat pada dongeng Kuda dan Keledai yang syarat dengan beban yaitu bantulah orang yang sedang membutuhkan bantuan, maka kamu
juga akan terbantu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi dongeng yang telah kita bahas adalah setiap dongeng memiliki pesan moral. Nah, bagaimana kita menemukan pesan moral tersebut? Dengan cara kita harus mencermati dan membaca teliti dongeng tersebut sehingga kita menemukan nilai baik dan nilai buruk yang ada pada dongeng. Setelah kita menemukan nilai baik dan nilai buruk, kita dapat menyusun kalimat sehingga menjadi pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham semua tentang pesan moral pada dongeng? Pastinya sudah paham ya. Baik, kakak akan melanjutkan pada materi berikutnya. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. 2. Dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal cerita dengan tepat. Perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1. A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat untuk membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Kita jawab soal nomor 1A terlebih dahulu. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? 6 kandang dikali 10 domba, hasilnya 60. 60 ini merupakan jumlah domba. Kita lanjutkan soal B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? 10 dikali berapa yang hasilnya 60. 60 merupakan jumlah domba. Ya, benar, hasilnya 6. 6 kandang. Kok bisa sama? Hasilnya 6 dikali 10 sama dengan 60. 10 dikali 6 sama dengan 60. Ini merupakan sifat pertukaran pada perkalian. Jadi, kita dapat tuliskan 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita bahas yaitu sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan atau perkalian, di mana pengerjaan operasi hitung penjumlahan atau perkalian dua bilangan yang ditukar tempatnya tersebut hasilnya sama. Sekian pembelajaran dari kakak dan semoga video pembelajaran dari kakak dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, kakak ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.